semuanya, bertemu kembali dengan Ibu Siska Apolina di pelajaran matematika. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Kita akan membahas bab 6 yaitu teorema Pythagoras. Nah, ini merupakan materi pertama dari semester 2. Nah, kita langsung saja ya. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas kegiatan 6.1 yaitu memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita lanjut ke pembuktian teorema Pythagoras, kita lihat dulu tentang sisi miring segitiga. Nah, sisi miring adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Jadi di sini yang dibahas adalah segitiga siku-siku. Nah, kemudian sisi miring juga adalah sisi segitiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, bagaimana maksudnya itu? Nah, misalnya di sini ada segitiga siku-siku, ya kita buat misalnya seperti ini, gambar segitiga siku-siku. Ini adalah sudut siku-sikunya yang ditandai seperti ini ya. Ini adalah sudut siku-sikunya. Maka yang berhadapan dengan sudut siku-siku ini adalah sisi yang ini. Nah, maka yang ini disebut dengan sisi miring. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, jadi sisi miring adalah sisi segitiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, jadi kalau misalnya ada gambar yang seperti ini yang terlihat misalnya seperti tidak beraturan, misalnya di sini dikatakan adalah sudut siku-sikunya, maka yang tepat berhadapan di depannya ini, yang ini adalah sisi miringnya. Oke, saya. Nah, kita lanjut. Sisi miring disebut juga dengan hipotenusa. Jadi kalau nanti ada gambar misalnya segitiga siku-siku seperti ini ya. Nah, maka ini kan sisi miring, ini disebut juga dengan hipotenusa. Oke, seperti itu dia. Nah, kita lanjut. Ini bunyi teorema Pythagoras ya. Kita ingat kembali bunyi teorema Pythagoras adalah ini. Kuadrat sisi miring pada suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Nah, jadi misal di sini kita punya segitiga siku-siku, ya. Alasnya ini kita misalkan dengan A, ya. Ini adalah alasnya, ini adalah A, kita misalkan. Kemudian yang ini adalah tingginya ya. Tinggi dari segitiga siku-siku ini kita buat namanya B. Nah, sisi A dan sisi B ini adalah sisi siku-siku. Oke. Nah, kemudian yang ini adalah sisi miring kita namai dengan C. Jadi kalau ini kita buat dalam bentuk persamaan matematika, maka ini menurut teorema Pythagoras ini kuadrat sisi miring. Berarti bisa kita tuliskan C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, inilah dia. Inilah teorema Pythagoras. Oke, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, nah sekarang kita akan cek kebenarannya. Kita periksa kebenarannya ya. Oke, di sini ada 3 buah persegi ya. Setiap persegi ini, persegi yang pertama ini panjang sisinya adalah 3 satuan ya, atau 3 kotak ini, 1 2 3. Kemudian di sini kita buat yang ini panjang sisinya kita buat B, ini adalah 1 2 3 4, ada 4 satuan. Kemudian yang persegi yang terakhir kita buat C, panjangnya adalah 1 2 3 4 5, 5 satuan. Nah, kita akan gunakan persegi ini untuk memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Karena tadi disebutkan pembuktian teorema Pythagoras berkaitan dengan luas persegi dan segitiga. Nah, kita akan tempel ketiga persegi tersebut sedemikian. Nah, ini adalah persegi yang panjang sisinya 3 cm. Kemudian yang ini panjang sisinya 4. Nah, ini adalah persegi yang panjang sisinya 3 satuan. Nah, ini yang panjang sisinya 4 satuan. Dan yang ini adalah yang panjang sisinya 5 satuan. Oke, kita lihat di sini terbentuk segitiga di dalamnya. Perhatikan. Nah, ini dia. Oke, segitiga apakah yang terbentuk ini? Ya, benar. Ini adalah segitiga siku-siku. Oke, perhatikan luas ketiga persegi. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah
dua luas persegi yang lain. Nah, ingat kembali bahwa pembuktiannya ini tadi berkaitan dengan luas persegi. Nah, kita lihat dulu yang ini ya. Luas persegi yang terbesar. Luas persegi yang terbesar ini tadi kita namakan panjang sisinya adalah C. Oke, panjang sisinya adalah C, maka luasnya ingat kembali luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, karena di sini sisinya adalah C, berarti C kali C atau C pangkat 2. Berapa tadi panjang C? C ini adalah 5 satuan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 pangkat 2. Maka 5 pangkat 2 adalah 25. Nah, untuk yang ini tadi kita namai panjang sisinya ini adalah A. Oke, ini adalah A ya, 3 satuan. Maka luasnya sama dengan A pangkat 2. A pangkat 2 itu adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9. Nah, kemudian yang ini, persegi yang warna kuning ini tadi kita namai dengan B. Oke, panjang sisinya B. Maka luasnya sama dengan B pangkat 2. Panjang sisinya adalah 4 satuan atau 4 kotak. 1, 2, 3, 4. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. Oke, 16 kita tuliskan. Nah, pertanyaannya ini tadi, apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah? Nah, pertanyaannya ini tadi adalah apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah dua luas persegi yang lain? Oke, persegi yang terbesar tadi luasnya adalah C kuadrat, ya kan? Luasnya adalah C kuadrat. Kemudian luas persegi yang lain, yang ini adalah A kuadrat. Nah, persegi yang warna kuning ini adalah B kuadrat. B kuadrat. Kita mau lihat C kuadratnya tadi berapa? 25. Ini ya, 25. A kuadratnya adalah 9. Kemudian B kuadratnya adalah 16. Apakah 25 ini sama dengan ya, jumlah di sini 9 tambah 16? Coba kita cek. 25 sama dengan 9 tambah 16, benar? Iya, benar. Jadi, terbuktilah bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Inilah dia bunyi dari teorema Pythagoras. Sudah terbukti kebenarannya. Oke, nah, kita lanjut. Bagaimana jika kita akan menghitung panjang sisi A dan sisi B? Nah, perhatikan kalau di sini ada gambar segitiga siku-siku. Yang ditanya adalah sisi C, maka C adalah A kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka kalau yang ditanya C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. C ini adalah sisi miring atau sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang ini selalu di sini dijumlah atau ditambahkan di sini. Nah, sekarang kalau ditanya sisi B atau sisi A. Nah, kita mulai misalnya sisi A. Kalau ditanya sisi A kuadrat itu sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Karena tadi kan yang terpanjang adalah C, maka C mengurangi yang B. Oke, C kuadrat kurang B kuadrat. Kalau yang ditanya adalah sisi B, ini sisi tegak, maka B kuadrat itu sama dengan tetap yang terpanjang. Oke, yang terpanjang dikurang dengan yang sisi yang lain. Oke, B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Kalau ditanya nilai B-nya, itu sama dengan akar dari C kuadrat kurang A kuadrat. Tetapi kalau kamu sudah mengingat yang ini saja, kamu akan bisa menyelesaikan masalah yang seperti apapun. Jadi kalau ditanya sisi B maupun sisi C atau sisi A, kalau kamu sudah ingat yang ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Nah, supaya kamu lebih paham, kita mulai ke contoh soal. Ini dia contoh soal yang pertama. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di bawah. Jadi ini ada segitiga. Yang ditanya adalah hipotenusa. Ingat kembali, hipotenusa tadi adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Oke, ini dia. Ini adalah sisi miring. Nah, kita jawab. Ingat kembali bahwa sisi miring jika dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka kita bisa tuliskan di sini C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, untuk mencari nilai C-nya sama dengan akar dari A kuadratnya. Kita misalkan yang ini A ya, ini A, yang ini adalah B. Ini adalah A, yang ini adalah B. Maka akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat.
C sama dengan akar dari 5 kuadrat sama dengan 25. 12 kuadrat itu adalah 144. Maka C sama dengan 25 tambah 144 itu adalah 169. Maka C-nya adalah akar dari 169, yaitu 13. Nah, jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Oke, kita lanjut ke contoh satu lagi. Ini adalah contoh yang kedua. Tentukan panjang A pada gambar di bawah. Jadi ini adalah A. Oke, apakah ini sisi miring? Tidak, karena sisi miring itu yang langsung berhadapan dengan sudut siku-siku. Ini adalah sisi miringnya. Oke, sekarang kita jawab. Maka untuk menjawab ini kita perlu ini saja. Oke, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Selanjutnya kita akan isi masing-masing. Nah, di sini C kuadratnya sudah diketahui ya. C kuadrat itu tadi kita sepakati adalah sisi miring. Maka C kuadrat sama dengan 2,9 kuadrat ya, sama dengan A kuadrat yang ditanya. Ini yang ditanya, tetap kita tuliskan A kuadrat di sini tambah B kuadrat. B kuadrat itu adalah yang ini ya. Karena ini kan C ya, yang ini adalah C karena ini sisi miring. Nah, ini adalah B berarti ya. Ini adalah B. Maka 2,1 kuadrat. Nah, kita tuliskan lagi. 2,9 kuadrat itu sama dengan 8,41. A kuadratnya belum diketahui karena itu yang ditanya. Kemudian 2,1 kuadrat adalah 4,41. Maka di sini bisa dituliskan A kuadrat sama dengan 8,41 dikurang 4,41. Maka A kuadratnya sama dengan 8,41 ya. 8,41 dikurang 4,41. Ini kan seperti ini, 1 kurang 1 0, 4 kurang 4 0. 8 kurang 4 adalah 4. 4,00 itu sama dengan 4 ya. Maka nilai A-nya sama dengan akar dari 4. Akar dari 4 itu yang positif adalah 2. Jadi, panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 2 cm. Dengan kata lain, nilai A di sini adalah 2 cm. Jadi demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kamu bisa memahaminya. Jika ada yang kurang jelas, kamu bisa tanyakan di kolom komentar video ini. Dan selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih.